Masa apa? Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pangeran daya tampan bernama Kang Majak. Sejatinya, ia adalah titisan pangeran langit bernama Dewandana. Oh, harusnya begitu deh. Dewandana dan istrinya Dewi Brajati berubah wujud menjadi meriam. Hah? Akibat kesalahan yang dilakukan oleh anak mereka, yaitu Kang Wangsa yang melanggar perintah dari orang tuanya. Singkat cerita, Kesultanan Banten yang mengetahui adanya meriam sakti di tengah hutan sangat tertarik ingin membawa meriam tersebut ke istana. Kipati membawa seluruh pasukan kerajaan prajurit ke hutan untuk membawa meriam tersebut, namun gagal. Meriam itu tidak bergeming, tidak mudah diangkat, bahkan bergeser pun tidak mampu. Sehingga Kipati membuka sayembara. Barang siapa yang bisa membawa meriam itu ke istana, jika terdiri dari beberapa orang, akan dijadikan pemimpin-pemimpin di Kesultanan Banten. Namun, jika dilakukan oleh seorang laki-laki, akan aku nikahkan dengan putriku satu-satunya, yaitu Dewi Brajati yang cantik jelita. Singkat cerita, Pangeran Kang Majak datang ke hutan tersebut ingin mengikuti sayembara itu. Dia sempat direndahkan oleh prajurit istana. Mana mungkin kamu bisa? Mereka aja yang sakti tidak bisa mengangkat meriam itu. Kemudian Pangeran Kang Wangsa menyembah jelmaan dari kedua orang tuanya yang ingin berwujud meriam itu. Dan akhirnya ia bisa membawa kedua meriam itu dengan tangan kanan dan kirinya menuju Kesultanan Banten. Rombongan ini pun berjalan menuju Kesultanan Banten melewati hutan belantara. Ketika tiba di sebuah hutan lebat yang banyak tumbuhan pohon durian, mereka kelelahan dan beristirahat. Pangeran Kang Majak meletakkan kedua meriam di bawah pohon durian. Ia pamit kepada Kipati. Kipati, saya mohon pamit ke sungai untuk mandi. Silakan. Terima kasih, Kipati. Kemudian pada sungai, meriam-meriam itu mengamuk, sehingga terjadi angin berikut yang menumbangkan pepohonan tersebut. Sekarang terkenal apa pohon-pohon? Ya, mulai dari kadu bomba. Kadu bomba. Kadu bomba. Kadu bumbang. Ada di mana itu kadu bumbang ya? Mendengar huruf pikuk Ini mah dari awal. mencari meriam-meriam. Dari kadu bomba dulu. Ini kalau kita kan udah langsung. Ia lupa telah melanggar nasihat orang tuanya tidak boleh berteduh di bawah pohon durian. Ia pun meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kedua meriam itu pun tenang dan bisa dibawa kembali. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah perkampungan yang masyarakatnya itu bekerja sebagai pandai besi. Nah, baru masuk situ ya. Mereka menginap di kampung tersebut. Kipati beserta rombongan juga beserta kepala desa rapat musyawarah. Bagaimana caranya ya biar meriam-meriam ini mudah dibawa ke Kesultanan Banten? Bagaimana kalau kita bikin gerobak saja? Ternyata setelah masyarakat membantu membuat gerobak, setelah dimasukkan meriam ke dalam gerobak, gerobaknya hancur, lebur, tidak bisa digunakan. Akhirnya seorang pandai besi ahli yang sepuh memberi nasihat. Bagaimana kalau meriam-meriam ini kita bawa menggunakan gelang? Kami para pandai besi akan membuat gelang-gelang yang besar supaya meriam ini kita mudah membawanya. Akhirnya disetujuilah ide tersebut dan akhirnya meriam-meriam tersebut dipasangkan gelang hasil ciptaan para masyarakat tadi.
Bupati pun akan berjanji memberikan hadiah kepada warga tersebut. Atas jasa kalian, saya akan mengajukan kebutuhan memberikan hadiah untuk para warga di sini. Tidak usah, Bupati, kami bekerja dengan ikhlas di sini untuk membantu rombongan menuju ke Kesultanan Banten. Namun Bupati tetap ingin memberikan jasa penghargaan kepada masyarakat desa tersebut. Hingga akhirnya sekarang warga desa tersebut yang masyarakatnya dikenal dengan Pandeglang menjadi desa dan dikenal dengan kota Pandeglang. Bagaimana ceritanya? Seru tidak? Oh ya, kurang tadi kurangnya. Harus ada penguatan ya. Pangulana. Malah aku jadinya. Dengan penuh rasa ikhlas. Saya dari Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.